Ibu peneliti Guru Sekolah Dasar, kami datang ke sini bertujuan ingin mengetahui apa kendala apa saja yang terkait di kelas 1 SD tentang membaca, menulis, dan menambah. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Saya Siti Nur Fadila dari SD Negeri Taruban 1. Kebetulan saya guru kelas 1-nya. Nah, di sini berarti menanyakan terkait permasalahan apa ya? Membaca, menulis, dan iya, membaca, menulis dan menyimak di kelas 1. Yang pertama masalahnya ya, yang pertama menulis. Menulis siswa terkadang ada yang belum hafal alfabet. Siswa terkadang belum hafal alfabet. Jadi sebelum pembelajaran kita adakan ABC dulu. Bisa dengan bernyanyi, terus menebak huruf apa ini. Contoh biasanya saya menggunakan kartu alfabet ya. Terus setelah ABC, anak-anak yang kedua masih tahap menulis ya Mbak, lebih membedakan ke huruf yang sama dulu. Contoh huruf P dan B. Kadang ada beberapa anak yang masih keliru dalam pelafalan ataupun penulisan huruf yang sama. Contoh P dan Q, B dan D. Itu. Kemudian huruf vokal. Huruf vokalnya dulu, ditambah baru huruf konsonannya. Dinyanyikan A, I, U, E, O seperti itu. Itu yang menulis. Lanjut. Selain itu kan membaca, Bu. Bagaimana minat baca kelas anak 1 SD? Nah, untuk minat bacanya anak, karena kelas 1 itu masih dalam proses peralihan dari TK ke SD, dan juga masih ada beberapa anak yang membacanya harus dibantu, ada yang belum lancar sekali ya. Jadi untuk membaca anak saya lebih sering ke seperti mendongengkan. Mendongengkan itu ketika membacakan ya, membacakan dulu, baru nanti anak yang bisa membaca mengikuti gitu. Harapannya ketika mendongengkan atau membacakan cerita atau soalnya itu, anak yang nggak paham atau yang belum bisa baca bisa mendengarkan, jadi sedikit-sedikit bisa tahu materinya seperti itu. Nah, untuk tahapan pembelajarannya untuk membaca ya paling kayak gitu, per suku kata dulu. Lalu yang selanjutnya itu ada menyimak, Bu. Apakah siswa bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, seperti mengajar membaca ataupun menulis? Fokus mereka itu bagaimana dalam menyimak? Nah, karena masih usia segitu ya, paling fokusnya anak itu lama-lama 15-20 menit fokusnya anak ya. Jadi setiap anak ada yang bikin kedua di kelas, bikin ya, nanti fokus anak ke itu lagi kayak gitu Pak. Enggak fokus anak yang seperti itu, bisa dengan tebak-tebakan atau nyanyian gitu. Untuk fokusnya anak ya. Lalu apa sih solusi dan harapan Ibu terhadap anak Ibu khususnya di kelas 1? Solusinya selama ini di kelas 1 menambah jam membaca. Menambah jam membaca untuk siswa yang memang belum lancar membaca.
Dan biasanya 10 menit sebelum pembelajaran itu kita membaca dulu, literasi membaca dulu 10 menit. Nah, itu kan bagi yang sudah bisa membaca. Kalau yang belum bisa membacanya itu bukunya beda ya Mbak. Bukunya berarti yang khusus membaca. Kalau yang sudah lancar membaca biasanya menggunakan buku dongeng atau buku yang ada di perpustakaan. Solusinya harapannya semoga di tahun ajaran baru ini, di tahun ajaran ini nanti mau naik ke kelas 2, anak-anak sudah hafal semua huruf, sudah bisa membaca dengan lancar, menulis dengan baik, dan bisa lebih fokus lagi dalam belajar seperti itu. Semoga apa yang Ibu harapkan sampai, dan anak didik itu juga bisa menjadi anak didik yang paham membaca, menulis, dan minimal untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Mbak atas waktunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Marista, mahasiswa Universitas Brajamundo, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan kami ke sini ingin mengetahui tentang literasi, khususnya di pelajaran bahasa Indonesia kelas 2 mengenai tentang membaca, menulis, dan menyimak. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Abdul Muthalib. Baik Pak, izin saya memberikan pertanyaan. Ya. Yang pertama itu mengenai tentang membaca. Tentang membaca. Ya. Apa saja kesulitan yang biasanya siswa khususnya di kelas 2? Apakah mereka membacanya sudah lancar atau memang ada kesulitan Pak? Sebagian besar memang lancar, ya, tapi dari sejumlah 30 anak kemarin ada 9 anak kurang lancar. Dari 9 itu saya melakukan remedi. Sekarang sudah 5 anak sudah lancar, jadi tinggal 4 anak, dan 1 anak sudah agak lancar, tinggal 3 anak. Itu yang kami lakukan. Lalu kalau tentang menulis Pak, apa ada kendala yang sering muncul saat anak-anak kelas 2 menulis, baik itu salah dalam penempatan kata atau paragraf? Untuk menulis, ya memang dasar kemampuan menulis itu kan membaca ya, kemampuan membaca. Memang ada sebagian anak yang menulis belum sesuai aturan banyak sekali ya. Misalnya tinggi rendahnya huruf, yang misalnya kaki huruf harus ke bawah, masih ditulis menggantung, atau tongkat huruf yang harus ke atas, misalnya huruf K, huruf L ya. Huruf L masih ditulis seperti huruf I, cuma bedanya tidak pakai titik. Itu pertama ya. Yang kedua, anak-anak itu belum terbiasa menulis yang rapi, mungkin akibat pengaruh teknologi ya, sehingga kalau mengetik di handphone bisa ya, tetapi giliran menulis di kertas itu mengalami kesulitan. Ini menjadi kendala zaman sekarang. Kalau mengenai menyimak baik itu yang Bapak paparkan baik secara audio ataupun visual, apakah mereka terganggu dalam menyimak? Fokus mereka dalam menerima materi dari Bapak itu bagaimana? Ya, gangguan anak umum, artinya anak kadang-kadang suka bermain sendiri ya, itu sudah wajar, setiap angkatan ada juga yang fokus ya. Nah, ini anak-anak yang biasanya tidak fokus itu ya anak yang punya kekurangan, sehingga memang tidak ada koneksi antara saya selaku guru menyampaikan dengan dia, jadi kadang-kadang pikirnya entah kemana, sehingga kadang-kadang tidak tahu apa yang disampaikan. Itu untuk menulis kadang-kadang seperti itu udah dijelaskan berkali-kali, ini kaki huruf G itu harus ke bawah, kadang ditulis gantung gitu. Huruf Y juga begitu. Terus banyak juga karena frekuensi menulis yang jarang juga ya. Artinya bukan karena kesalahan ya, karena sekarang kan dengan era digital mereka lebih senang melihat daripada melakukan tulisan gitu.
walaupun sebenarnya sangat penting untuk kemampuan membaca, tapi membaca yang mereka senang itu misalnya, terutama bukan pada membacanya, pada melihat visual, gambar, video itu. Padahal kalau penggunaan teknologi dibarengi dengan kemampuan membaca sangat membantu. Nah, memang membaca dan menulis itu sangat berkaitan. Kalau lancar membaca biasanya mudah lancar menulis ya. Nah ini kesulitan berikutnya menulis itu hambatannya apa? Tadi ya, karena kebanyakan mereka lebih senang mengerjakan soal-soal yang berbentuk pilihan ganda, itu kan tidak menulis. Maka giliran diberi soal-soal yang harus isian atau apalagi uraian walaupun sangat sederhana untuk kelas rendah ya, mereka tidak suka ya, jadi cenderung lebih senang memilih ya. Kalau memilih memang spekulasi. Kemudian kalau disuruh menyalin tulisan di papan tulis, banyak yang enggan ya. Apalagi sekarang saya agak masih menekankan tulisan tegak bersambung. Setiap satu pekan pasti minimal 1 kali menulis tegak bersambung, kadang sampai 2-3 kali. Mereka yang tidak bisa itu sangat menolak gitu, merasa tersiksa. Tapi ya saya berusaha untuk misalnya supaya tidak jemu, materi yang ditulis di papan tulis itu berupa lagu biar mereka tertarik. Lalu strategi dari Bapak sendiri untuk khususnya kelas 2 mereka supaya bukan kekurangan apa yang mereka belum bisa itu bisa terhindar gitu Pak, misalnya dari segi menulis itu. Nah strategi Bapak untuk mereka itu seperti apa? Untuk membaca dan menulis ya, kalau untuk menulis untuk membaca ya, untuk membaca tadi saya meremedi yang anak-anak yang ketinggalan, menyusun semacam modul yang modul berupa saya katakan, saya beri nama modul membaca permulaan. Modul membaca permulaan. Jadi itu sebenarnya materi kelas 1, tapi ini kan karena dikhususkan hanya untuk yang anak-anak yang ketinggalan. Ini untuk membaca ya. Untuk menulis, saya juga mengulang dari awal, memberikan contoh alfabet, huruf lemah dan huruf sambung. Ketentuan tinggi rendah, huruf 4 dan huruf 4. Kan ada 2 jenis. Huruf 4, huruf sambung yang baku, kan ada yang tidak baku. Yang baku yang mengacu kepada berarti apa, lembaga pengembangan bahasa. Disalin sama anak-anak ya. Kemudian di samping itu juga saya men-share foto pada grup kelas ya. Contoh grup yang di samping menulis juga nge-share foto biar nanti kalau lupa biar melihat di rumah, melihat share foto guru pakunya itu baik yang lepas maupun kalau di sekolah ya, membiasakan diri setiap dalam satu pekan minimal 1 kali, kalau paling tidak ya 2-3 kali menulis. Lalu harapan dari Bapak sendiri untuk siswa-siswi Bapak mengenai tentang literasi tersebut bagaimana? Mau bilang Harapan Bapak terhadap siswa-siswi mengenai tentang literasi tersebut bagaimana harapan? ya, pertama saya mengharapkan anak-anak itu gemar membaca, sebab dengan membaca literasi pasti akan berkembang. Yang kedua, sering menulis. Hampir setiap sehabis libur pasti saya beri tugas untuk membuat suatu karangan sederhana dalam bentuk tulisan, menceritakan apa yang mereka alami selama liburan. Termasuk ini anak-anak sedang libur dalam rangka sebenarnya bukan libur ya, belajar di rumah ya, karena kelas 6-nya sedang ujian selama 4 hari ini. Besok pas hari pertama saya suruh menceritakan pengalaman itu dalam bentuk tulisan meskipun hanya 2-3 kalimat. Itu strategi saya. Terima kasih Pak atas Ya. waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Kedengaran dari Prodi Linguistik. Dalam kesempatan ini saya ingin mewawancarai Ibu tentang permasalahan siswa-siswi kelas 4
menulis gitu. Boleh saya tanya sekarang? Boleh. Izin bertanya Bu. Menurut Ibu, apa saja permasalahan yang sering dialami siswa-siswi kelas 4 dalam keterampilan membaca, menulis, menyimak, serta bagaimana cara Ibu mengatasinya di kelas? Jadi permasalahannya gitu. Kalau untuk membaca dari kelas 4 itu udah hampir semuanya sudah bisa baca. Kalau itu ya permasalahannya itu dalam fokusnya, fokus belajar. Masih ada beberapa anak yang belum fokus belum belajar. Nah, dari sebelum pembelajaran itu, untuk meningkatkan fokus belajar anak itu biasanya kita melaksanakan ada yang namanya literasi. 15 menit sebelum pembelajaran itu ada literasi. Kemudian kalau permasalahan yang lain itu dalam tata tulis anak. Kadang di awal penerapan biasanya pakai huruf besar, itu ada masih pakai huruf kecil. Untuk solusinya itu biasanya kemudian tanda baca biasanya ada baca yang lain, ada mana atau kalau memang gitu, kadang masih anak-anak itu masih berfokus. Kalau menggunakan fokus itu biasanya SPP. Terus apa harapan Ibu kepada siswa-siswi? Harapannya Terima kasih Bu. Saya Sabrina Sawati Sampitri dari mahasiswa Universitas Parayangan. Ini ada beberapa tugas mata kuliah sastra bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan bagaimana sih di SD itu tentang terkait membaca, menulis dan menyimak. Sebelum itu bisa berkenalan dengan Ibu siapa? Nama Ibu Dana. Saya sendiri ngajar di kelas 5. Jadi saya akan membacakan pertanyaan buat tentang menulis dan membaca dan menyimak gitu. Yang pertama, bagaimana caranya Ibu membantu siswa bisa menulis dengan baik? Terus saya sendiri tadi sudah sampaikan bahasanya jadi kelas 5. Untuk menulis itu saya perhatikan kalau anak perempuan itu rata sudah rapi, anak perempuan. Kemudian kalau anak laki-laki menulisnya belum rapi, kadang penggunaan huruf kapitalnya belum sesuai. Misalnya setelah titik kadang hurufnya kecil. Kemudian untuk nama tempat, nama orang, terus kemudian bulan, nama hari itu penulisannya masih sama. Jadi untuk menulisnya belum rapi, belum bisa membedakan penggunaan huruf kapitalnya. Sedangkan pembelajaran di bahasa Indonesia di kelas 5 sudah saya terangkan, tapi kadang anak masih lupa untuk penulisan yang baik itu seperti apa. Yang terkait membaca gitu, bagaimana minat baca siswa di kelasnya? Kalau minat baca, saya perhatikan alhamdulillah semuanya berminat membaca karena sudah kelas 5 dan itu di sekolah kita kebetulan ada kegiatan literasi ya. Jadi literasi itu sebelum pembelajaran di
suka membaca dan membacanya lebih rajin lagi, lancar seperti itu. Selanjutnya terkait menyimak, bagaimana sih siswa memahami informasi dari yang ibu sampaikan? Kan biasanya ibu menjelaskan kayak gitu, respon anaknya itu seperti gimana? Iya, itu kadang kalau ketika saya sedang menyampaikan materi ya, ada anak ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Nah, supaya anak fokus dalam materi yang saya sampaikan, saya juga ada kegiatan speaking atau menyapa hai atau hello atau anak kelas 5, nanti anak menjawab siap. Nah, itu juga untuk supaya anak konsentrasi dalam menyimak pelajaran yang saya berikan. Untuk solusi itu, menurut ibu apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi permasalahan literasinya? Untuk mengatasi permasalahan literasinya ya, ini saya berarti itu yang seperti tadi, setiap pagi saya usahakan kegiatan literasinya itu berjalan dengan lancar dan anak harus gemar membaca. Nah, itu tujuannya supaya anak maksudnya membacanya lancar dan suka membaca. Tapi untuk buku bacanya itu secara bergantian. Nanti setiap akhir bulan anak suruh membuat rangkuman dari buku bacaan yang sudah dibaca, supaya jadi anak senang, tidak bosan dengan hanya membaca saja tapi ada hasilnya. Betul. Itu banyak solusinya berarti ya. Untuk harapannya gimana ibu? Harapan ibu terhadap perkembangan tentang menulis, membaca, menyimak. Harapannya mudah-mudahan nanti di kelas 6 anak lebih rajin membaca dan menulisnya juga lebih rajin. Kemudian untuk menyimak juga anak harus konsentrasi dalam pembelajaran agar di kelas 6 nanti anak nilainya lebih bagus lagi, prestasinya juga meningkat dan gemar membaca. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup ibu bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa dari Universitas Gading. Saya ingin mewawancara ibu tentang permasalahan siswa kelas 6 mengenai permasalahan apa yang membaca dan menulis dengan saya ingin menurut ibu apa saja permasalahan yang sering dialami siswa kelas 6 dan keterampilan membaca, menulis, menyimak, serta bagaimana cara ibu mengatasinya di kelas. Yang sering sekali dijumpai dalam penulisannya itu penggunaan kata, kemudian tanda baca itu yang sering anak-anak terlupakan, sehingga kadang ada di tengah kalimat itu ada huruf seperti itu ya, itu kan kurang fokus. Kemudian dalam menyimak itu anak-anak biasanya kurang fokus dalam mendengarkan cerita atau apa namanya kamera orang apik tau. Untuk penulisan itu tiap-tiap dari kami itu setiap hari selalu ingat harus selalu ingatkan. Kemudian untuk yang lainnya dalam lainnya kami membiasakan sebelum pembelajaran 15 menit kita membaca buku bacaan yang sudah disediakan di pojok baca, kemudian nanti di